Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses move on, proses pengubahan sudut pandang dari sistem gas klasik menuju sistem gas semi klasik untuk mendapatkan formulasi entropi yang lebih sesuai, khususnya untuk mengatasi masalah paradoks Gibbs. Pada perumusan statistik Maxwell-Boltzmann, kita sudah menganggap partikel gas dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dengan asumsi ini, maka bobot konfigurasi untuk penyusunan N buah partikel gas pada tingkat-tingkat energi itu diberikan oleh persamaan W sama dengan N faktorial PS GS pangkat NS per NS faktorial. Ini adalah sudut pandang klasik, sistem klasik. Dan pertanyaannya sekarang adalah, benarkah satu partikel gas dapat terbedakan dari partikel gas yang lain jika partikel-partikel tersebut merupakan molekul gas yang sama, atau jika partikel-partikel gas tersebut merupakan isotop yang juga sama. Jadi oleh karena itu, maka perhitungan probabilitas W ini menjadi terlalu besar dari yang seharusnya, yakni apabila gas dianggap satu partikel yang tidak dapat dibedakan dari partikel yang lain. Maka jumlah cara untuk menukar N buah partikel jika partikel tersebut dapat dibedakan adalah N faktorial. Dengan kata lain, jika kita anggap bahwa partikel-partikel gas dalam assembly tidak dapat dibedakan, maka bobot konfigurasinya yang seharusnya dituliskan adalah dibagi dengan N faktorial. Sehingga persamaan semi klasik untuk bobot konfigurasi dituliskan W sama dengan P S GS pangkat NS per NS faktorial. Ini adalah pendekatan semi klasik, dan kita akan menggunakan pendekatan ini untuk mereformulasi entropi, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil sehingga entropi yang dihasilkan atau energi bebas Helmholtz yang dihasilkan itu bisa bersesuaian dengan fungsi-fungsi termodinamika. Dan kalau kita lihat dari persamaan yang sebelah kanan ini, maka kita bisa tuliskan bentuk bobot konfigurasinya menjadi ln W itu akan sama dengan sigma S dari NS ln GS per NS ditambah dengan NS. Jika kita mencari situasi di mana bobot konfigurasinya adalah maksimum, maka kita akan mendapatkan NS itu adalah GS E pangkat alfa plus beta epsilon S. Sehingga dari sini kita akan dapatkan bahwa GS per NS itu adalah E pangkat min alfa min beta epsilon S, atau dituliskan seperti ini. Dengan menggunakan faktor pengali Lagrange, maka ungkapan ln W maksimum itu bisa kita tuliskan menjadi sigma S kalikan NS ln E pangkat min alfa plus beta epsilon S ditambah dengan NS. Ini juga akan berarti sigma S min alfa NS dikurangi beta epsilon S dikalikan dengan NS plus NS. Kita tahu bahwa sigma NS itu adalah jumlah partikel total, dan sigma NS epsilon S itu adalah energi total. Serta dengan menggunakan informasi bahwa A itu sama dengan E pangkat alfa dan beta itu adalah min seper KT, maka ungkapan dari ln W maksimum bisa kita tuliskan menjadi ln W maksimum itu adalah min N ln A plus E per KT ditambah dengan N besar. Dan karena by definition kita punya bahwa fungsi partisi itu adalah N dibagi dengan A, maka kita akan dapatkan ln W maksimum itu adalah N ln Z dibagi dengan N ditambah dengan E per KT ditambah dengan N. Dan dalam hal ini nilai Z
itu adalah BV kali 2Pi MKT pangkat 3/2. Ini adalah formulasi klasik, dan karena kita perlu untuk memindah sudut pandang dari klasik menuju semi klasik, maka kita perlu meninjau ruang fase untuk sistem semi klasik. Bahwa pada ungkapan ini Z sama dengan BV dikalikan 2Pi MKT pangkat 3/2, kita mendapatkan informasi bahwa parameter B itu menyatakan kerapatan keadaan di dalam ruang fase. Dan dengan menggunakan prinsip ketidakpastian Heisenberg, delta Px delta X itu mendekati H, maka volume ruang fase minimum itu dinyatakan dengan delta Px delta Py delta Pz dikalikan delta X delta Y delta Z. Dan karena delta Px delta X itu sama dengan H, maka nilai ini itu mendekati H kali H kali H atau sama dengan H pangkat 3. Dan untuk ruang fase minimum ini yang hanya mengandung satu keadaan, maka kita akan dapatkan parameter B itu sama dengan 1 dibagi dengan delta tau minimum, atau B sama dengan 1 dibagi dengan H pangkat 3. Dan inilah nilai dari parameter B yang diperoleh untuk sudut pandang semi klasik. Dan oleh karena itu, sekarang kita bisa tuliskan nilai Z itu akan sama dengan V per H pangkat 3 dikalikan 2Pi MKT pangkat 3/2. Dan ini yang akan kita gunakan untuk menurunkan persamaan-persamaan keadaan termodinamika dari sudut pandang statistik semi klasik. Sehingga kita akan dapatkan nilai energi total E itu akan sama dengan NKT kuadrat D ln Z dt. Dan kalau kita turunkan Z dalam hal ini, maka kita bisa tuliskan sebetulnya Z ini adalah V per H pangkat 3 dikalikan 2Pi MK pangkat 3/2 dikalikan T pangkat 3/2. Sehingga ini E akan sama dengan NKT kuadrat D ln Z, itu berarti ln V per H pangkat 3 dikalikan 2Pi MK pangkat 3/2 plus 3/2 ln T. Ini diturunkan terhadap T, maka nilainya akan sama dengan N KT kuadrat turunan dari suku yang ini karena tidak ada T nya itu sama dengan 0 ditambah dengan turunan dari 3/2 ln T itu adalah 3/2 dikalikan 1/T. Maka nilai energi total sistem gas ini akan sama dengan 3/2 NKT. Lagi-lagi konsisten dengan energi gas secara termodinamika. Selanjutnya, entropi bisa kita hitung dengan menggunakan nilai dari E total ini, bahwa S sama dengan K ln W maksimum. Dan W maksimum tadi kita sudah lihat nilainya sebesar mana tadi? Ini dia, ln W maksimum sama dengan N ln Z per N ditambah E per KT ditambah N. Maka kalau itu kita masukkan ke sini, kita akan peroleh E per T ditambah NK ln Z dibagi N ditambah 1. Sehingga E sama dengan 3/2 NKT dibagi dengan T besar ditambah N K ln V dibagi NH pangkat 3 2Pi MKT pangkat 3/2 plus NK. Sehingga nilai entropi yang dihasilkan itu adalah 5/2 NK ditambah NK ln V per NH pangkat 3 kali 2Pi MKT pangkat 3/2.
persamaan ini adalah persamaan entropi yang baru dengan cara kita memandang bahwa gas itu bersifat semiklasik, dan persamaan ini dikenal dengan persamaan Sackur-Tetrode. Persamaan Sackur-Tetrode ini berlaku untuk entropi gas yang menempati volume V dan tersusun oleh N partikel yang structureless, tak berstruktur, tak terbedakan pada suhu T. Dan dalam persamaan matematis ini terungkap konsekuensi fisik bahwa ternyata kebergantungan S itu sekarang bukan lagi pada V, tapi S bergantung pada V dibagi dengan N, di mana V per N ini adalah besaran intensif. Oleh karena itu, jika dua gas identik menempati volume yang sama dan juga dalam kondisi yang diatur sama, dicampurkan sehingga volume ruangannya menjadi 2V, maka karena nilai dari V dibagi N ini adalah sama, tidak berubah karena pencampuran tersebut, maka nilai entropinya tidak berubah. Dengan demikian, pencampuran untuk gas yang identik akan konsisten dengan hukum kedua termodinamika, yakni delta S sama dengan 0. Ini juga tidak melanggar hukum kedua termodinamika kalau diterapkan pada pencampuran yang dilakukan pada gas yang berbeda dengan semua besaran termodinamika yang mula-mula sama, diatur sama, P-nya sama, E-nya sama, T-nya sama, V-nya sama, N sama, S sama, maka pencampuran kedua gas yang berbeda ini akan menghasilkan nilai entropi campuran yang juga konsisten dengan hasil perhitungan termodinamika klasik bahwa nilainya sama dengan 2N K log 2. Lagi-lagi konsisten dengan hukum kedua termodinamika. Dan sebagai bukti kita akan lihat kalau kita mencampurkan dua gas yang sama di dalam sebuah wadah seperti ini, E-nya sama, V-nya sama, T-nya sama, entropinya sama, P-nya sama, N-nya sama, berlaku untuk yang gas di sebelahnya, E, V, T, S, P, dan N-nya sama, maka ketika skat yang ada di antara kedua wadah tersebut dilepaskan, maka akan terjadi proses pencampuran gas. Dan untuk gas yang identik ini ketika ditunggu akan terjadi proses kesetimbangan yang baru, sehingga perubahan entropi yang terjadi itu adalah delta S sama dengan S akhir dikurangi dengan S awal. S awal itu adalah entropi total di mana ditinjau satu-satu. Itu berarti S yang sebelah kiri ditambah S yang sebelah kanan dan hasilnya adalah 2S. Dan S akhir di sini kita akan hitung nilainya dari persamaan Sackur-Tetrode ini. Sehingga kalau kita lihat di sini maka S akhirnya adalah diperoleh dengan cara menggunakan persamaan Sackur-Tetrode ini dengan kita menuliskan N menjadi 2N, maka hasilnya adalah 5/2 kali 2N kali K plus 2N kalikan K kalikan ln 2V dibagi dengan 2N dikalikan H pangkat 3 kali 2Pi M KT pangkat 3/2. Ini adalah entropi akhir. Dan entropi awalnya itu adalah dikurangi dengan S yang sebelah kiri ditambah S yang sebelah kanan, berarti dia hasilnya sama dengan 2S. S-nya di sini itu sama dengan 5/2 N K plus NK ln V dibagi N H pangkat 3 dan seterusnya, dan itu nilainya sama dengan yang ini. Sehingga dalam hal ini kita bisa buktikan bahwa delta S sama dengan 0. Dan ternyata dengan menggunakan persamaan yang baru, dengan mengubah sudut pandang dari sistem gas klasik menuju sistem gas semi klasik, kita tidak lagi melihat adanya paradoks Gibbs. Dengan kata lain bahwa entropi berubah ketika gas terbedakan dicampur, tetapi ketika gas yang identik itu dicampur, gas yang sama dicampur, delta S sama dengan 0. Dan ternyata hasilnya sesuai dengan termodinamika. Dan paradoks Gibbs dalam hal ini terselesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.